Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua IKADI Ustadz Muhammad Mufid MPDI beserta jajaran, sekretaris dan lain sebagainya. Kemudian sama-sama kita hormati Ketua Masjid Babul Jannah Bapak Haji Ahmad Zahedi dan pengurus masjid yang lainnya. Kemudian kita hormati Ustadz Haji Mat Amin SAG, tokoh agama, tokoh masyarakat kita yang hadir. Kemudian yang kita hormati juga ada anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Bang Muaz, yang rutin hadir, sudah 3 kali pertemuan dan selalu hadir ya, Alhamdulillah. Kemudian yang kita hormati ada Ketua BKPRI Ustadz Erwin Firmanzah, ada Pak Haji Bohaki Amin yang juga hadir di tengah-tengah kita. Kemudian ada juga Ketua Yayasan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Al-Furqon, Ustadz Roin Al-Hadi, SPD MHUM. Pak Ustadz, ke depan Ustadz. Ketua Yayasan Stay Al-Furqon, beliau hadir di tengah-tengah kita juga. Yeah. Kemudian para Ustadz, Ustadzah, Haji, Hajah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang hadir pada siang hari ini, yang mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada siang hari ini Allah berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat untuk bisa berada di dalam majlis ini. Semoga apa yang kita lakukan ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada sebaik-baik hamba Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau. Semoga kita istiqomah sampai akhir hayat kita nanti, mengembuskan nafas terakhir kita sebagai umat beliau, sehingga nanti kita layak mendapatkan syafaat beliau dan layak mendapatkan surga bersama beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kita melanjutkan kajian bulanan kita, kajian rutin. Kita sudah menyelesaikan satu surat, yaitu surah Al-Ikhlas. Sudah kita selesaikan dalam 2 pertemuan. Nah, berikutnya kita akan usahakan ya 1 surat 1 pertemuan yang kita akan selesaikan, karena ini juga surat-surat pendek. Siang hari ini kita akan membahas tentang surah Al-Falaq. Tentang membahas surah Al-Falaq. Surat ini insya Allah kita semuanya hafal. Ya, semua hafal, kita tinggal memahami saja apa yang isi dari surah Al-Falaq ini. Silakan Ustaz Sugi di depan saja. Ustaz Kisman juga. Usahain depan. Ada akan berumroh. Iya, kenal. Baik Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah SWT, kita akan membahas tentang surah Al-Falaq. Saya tidak bacakan ayatnya, tadi sudah dibacakan oleh Ustadz Haji Hilman juga. Ya, sangat merdu bacanya tadi. Saya memulai langsung saja dari sebab turunnya surat ini. Diriwayatkan Imam Ibnu Katsir ini banyak sekali menyebutkan dari Imam Bukhari, dari Imam Ahmad. Beliau menyebutkan tentang sebuah riwayat, ya, beberapa riwayat yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW itu pernah disihir, terkena sihir, yang efek sihir ini cukup lama, Bapak Ibu sekalian. Rasulullah merasakan efek sihir ini 6 bulan. Jadi ini pertama yang penting kita pahami bahwa ini memang ada, ya. Sihir itu ada. Jadi Rasulullah mengalami efek sihir ini bahkan sampai 6 bulan. 6 bulan lamanya Rasul merasa mendatangi istri-istrinya, tapi ternyata tidak. Rasul merasakan melakukan sesuatu, tapi ternyata Rasul tidak melakukan apapun. Ya, ini banyak riwayat yang menceritakan tentang ini. Ya.
Sehingga kemudian ya, suatu malam Rasulullah SAW mimpi, diceritakan oleh Aisyah ya, bahwa suatu malam Rasulullah SAW mimpi bahwa didatangi oleh dua orang laki-laki. Ada dua orang laki-laki datang, kata Rasul. Yang pertama duduk di atas kepala, dekat kepala. Yang kedua duduk di dekat kaki. Lalu Rasul mendengar dua laki-laki ini ya kemudian berdiskusi. Faqala alladzi inda ra'sil akhar, yang ada di atas kepala, kata Rasul, mengatakan ma balur rajul. Kata laki-laki yang di dekat kepala Rasul berkata kepada yang di dekat kaki Rasul, kenapa? Apa masalah dari laki-laki ini? Itu ambil, Pak. Oh, ini dong. Tapi jangan dempet ke dengan yang ini. Ini turun ke sini. Nah. Kata yang di atas dekat kepala mengatakan kepada dekat kaki, ma balur rajul. Kenapa? Laki-laki ini kenapa? Ngomongi Rasul. Lalu kemudian yang di dekat kaki mengatakan matbubun. Laki-laki ini terkena sihir. Jadi laki-laki ini terkena sihir. Qala wa fima, disihir dengan cara apa? Maka dikatakan oleh laki-laki yang di dekat kaki, ya, fi mustin wa musyaqatin. Dia disihir menggunakan gigi sihirnya, gigi sisirnya dan rambutnya. Gigi sisir dan rambut Rasul itu diambil, ya, gigi sisirnya dipatahkan, lalu rambutnya diambil. Ini yang mengambilnya menurut sebagian riwayat adalah ada salah satu di antara pelayan Rasul. Gitu. Ada pelayan Rasul yang selalu didesa oleh seorang Yahudi, ya, dengan cara apapun, ya, dia juga nggak mengerti sebenarnya ini untuk disihir. Lalu kemudian dia memberikan, ya, gigi sisirnya Rasul dan rambutnya Rasul. Disebutkan wa man tabbahu, siapa yang menyihirnya? Dengan jelas disebutkan namanya Labid bin Aqsam. Ada seorang laki-laki namanya Labid bin Aqsam, rajulun min Bani Zuraik halifal Yahud. Dia adalah seorang laki-laki dari Bani Zuraik, yaitu seorang Yahudi, kana munafiqan. Nah, kana munafiqan. Jadi Labid bin Aqsam ini dia Yahudi, tapi dia munafik, pura-pura Islam, icak-icak masuk Islam. Sehingga kemungkinan besar dia mendekati pelayannya Rasul, ya, lalu minta rambutnya Rasul dan seterusnya. Lalu disebutkan qala wa aina, diletakkan di mana sihirnya tadi itu? Qala fi jubbin tal'atan dzukir tahta ra'watin bibi izarwan. Disebutkan oleh malaikat yang di atas, laki-laki ini malaikat, disebutkan bahwa, ya, sihirnya itu diletakkan di mayang di mayang kurma, ya, lalu dimasukkan di situ, diletakkan di bawah batu di dalam sebuah sumur namanya sumur Zarwan. Ya, ada namanya sumur Zarwan. Pegang, Be. Nah, diletakkan di bawah sumur, di dalam sumur itu kemudian kan masih ada airnya itu berwarna kemerahan. Ini saking nekatnya ini Yahudi, ya. Gitu. Lalu kemudian ada batu itu diangkat, nah diletakkanlah tadi rambut Nabi tadi dengan sisirnya tadi, lalu dibuat juga di situ buhul, diikat dengan 11 ikatan, ditumpuk di situ di bawah batu. Gitu. Nah, kemudian Rasulullah SAW kemudian terbangun, ya. Lalu Rasulullah SAW kemudian memanggil 3 orang sahabat. Ya, pertama Ali, kedua Zubair, ya, kemudian memanggil Ammar bin Yasir. 3 orang sahabat dipanggil oleh Rasul. Kata Rasul, sini, ya, coba kalian ambil buhul yang ada di dalam sumur Zarwan itu. Lalu 3 orangnya datang, ditimba sumur itu. Ditimba, karena airnya masih banyak. Jadi
bisa dibayangkan effortnya itu ya, semangat Yahudi ini untuk menyakiti Rasulullah SAW. Dan selalu begitu. Pola sihir itu kan sama di Indonesia juga itu sering terjadi, diletakkan di tempat-tempat tertentu yang sulit untuk dijangkau. Gitu. Nah ini kemudian turun para sahabat ke situ, lalu kemudian diambillah ya sihir itu, lalu kemudian turunlah nanti surat ini, ya malaikat dua ini juga nanti meruqyah Rasulullah SAW dengan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Jadi turunnya surat ini itu karena Rasul terkena sihir. Nah itulah sebab turunnya surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Maka surat ini, dua surat ini disebut dengan surah Al-Mu'awwidhatain. Suratul Mu'awwidhatain. Yaitu dua surat perlindungan. Itu dua surat perlindungan. Nah, kalau dia ditambah dengan surah Al-Ikhlas yang sudah kita bahas sebelumnya Bapak Ibu sekalian, dia disebut dengan suratul Mu'awwidhat. Yaitu 3 surat perlindungan. Kalau berdua saja Mu'awwidhatain. Kalau 3 namanya suratul Mu'awwidhat. Nah, inilah sejarahnya ya, sebab turunnya. Dari sini juga sudah banyak kita dapat pelajaran bahwa memang satu sihir itu ada dan nyata. Ya, sihir itu ada dan nyata, bahkan Rasulullah pun terkena sihir. Ya, jumhur ulama meyakini ini karena riwayatnya sangat kuat dari Bukhari, Muslim, dari Ahmad, riwayat tentang Rasul terkena sihir ini. Jumhur ulama meyakini itu. Sebagian ulama mengatakan tidak mungkin Rasulullah terkena sihir. Maka meragukan matan dari ya, sanadnya itu tidak diragukan, kan hadis itu ada sanad, ada matan. Kalau sanad itu rantai periwayatnya. Itu sanad, matan isinya. Nah, hadis itu bisa bermasalah bukan karena cuma sanad, tapi matannya bermasalah itu juga bisa dhaif. Bisa lemah. Nah, tapi para ulama sebagian besar mengatakan ini nyata dan memang sanadnya bagus dan tidak perlu dibantah bahwa Rasul tidak pernah terkena sihir. Karena sanadnya memang bagus. Kenapa? Karena yang dialami Rasulullah SAW juga pernah dialami oleh Nabi sebelumnya. Ada Nabi yang pernah terkena sihir, Bapak Ibu sekalian. Pasti masih ingat. Namanya Nabi Musa. Terkena sihir. Disihir oleh para penyihir yang melemparkan tongkat. Lalu tongkat itu terlihat seperti ular. Lalu disebutkan dalam Al-Quran sampai Musa takut. Itu Musa takut. Gitu. Artinya dalam sejarah para nabi memang para nabi itu ada juga yang terkena sihir. Maka ini tidak mustahil dan memang karena riwayatnya juga kuat, ya, memang Rasulullah itu terkena sihir. Nah, lalu turunlah 2 surat ini, yaitu surah Al-Mu'awwidhat, ya, Al-Mu'awwidhatain. Ya. Baik, inilah yang disebut dengan sebab turunnya Bapak Ibu sekalian. Berikutnya kita bahas tentang keutamaannya sebelum kita sampai ke isi suratnya. Apa keutamaannya? Yang sudah kita sebutkan sebelumnya, ya, Al-Falaq dan An-Nas itu setara dengan 1/3 Al-Quran. Maka ketika dibaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, hatam Quran. Gitu. Badas ini hatam Quran. Tidak baca surat lain lagi. Tidak baca surat lain lagi. Nah, setara ya dengan 1/3 Al-Quran. Ada banyak dalilnya. Kemudian disebutkan lagi dalam keutamaannya di sini bahwa disebutkan Rasul mengatakan ala u'allimuka salata suwar lam yanzilu fit Taurah wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqan mithlahun. Ya, maukah engkau aku ajarkan 3 surat, yang 3 surat itu tidak ada yang semisalnya di dalam Injil, dalam Taurat, dalam Furqan dan lain sebagainya. Surat itu kata Rasul adalah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini keutamaannya, bahkan ya tidak ada yang setara dengannya. Di dalam dalam hadis lain disebutkan Nabi itu bahkan menggunakan 2 surat ini sebagai, Aisyah menceritakan Rasulullah itu ketika sakit, Rasul itu membaca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, lalu ditiupkan ke tangannya, lalu diusapkan di tempat sakit. Ini juga salah satu terapi. Ya, riwayatnya sahih, Aisyah yang menceritakan. Rasul itu kalau ada sakit, di mana misalnya di anggota tubuhnya sakit,
Ya, Rasul itu kemudian membaca 2 surat ini, lalu meniupkan ke tangannya, gitu. Lalu diusapkan tempatnya sakit. Kalau sebelah sini misalnya diusapkan. Nah, ini lakukan Rasul. Kata Aisyah, ketika rasa sakit itu semakin menjadi, aku yang bacakannya. Kata Aisyah. Jadi baca 2 surat ini Aisyah. Tapi tetap yang mengusap ke tempatnya sakit itu tangan Rasul. Ya, aku tiupkan di tangan Rasul, lalu Rasul mengusap sendiri. Yang bacanya Aisyah. Kenapa tetap tangan Rasul? Kata Aisyah, untuk mengambil berkah tangannya Rasulullah SAW. Nah, hadis ini juga sekaligus, ya, hadis ini adalah sahih, sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa memang tabarruk itu ada. Mengambil berkah kepada orang-orang tertentu itu memang ada. Mengambil berkah dari tempat tertentu juga memang ada. Yang tidak boleh berlebihan. Ya, yang tidak boleh berlebihan. Tapi kalau mengambil berkah ya dari orang solih, ya dari para ulama, itu memang boleh. Ya sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Nah inilah ya keutamaan Bapak Ibu sekalian dari banyak ya, saya bacakan cuma 2 saja. Nanti kita tidak sempat membahas isi ya, kalau keutamaan semua. Nah lanjut ke isinya. Kita mulai dari ayat pertama bunyinya Qul a'udzu birabbil falaq. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Ya, sama seperti surah Al-Ikhlas kemarin, itu Qul. Ya, Qul itu perintah kepada satu orang, dalam hal ini diperintahkan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, katakanlah. A'udzu, aku berlindung. Birabbil falaq. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung dengan Robnya Al-Falaq. Rob itu dalam bahasa Arab maknanya minimal 3. Rabbun itu maknanya minimal 3. 1 maknanya adalah pemilik. 2 maknanya adalah pencipta. 3 maknanya adalah pemelihara. Pemilik, pencipta, pemelihara. Minimal ada 3 itu. Nah, maka ketika kita mau nanya, ini rumah siapa dalam bahasa Arab? Man rabbu hadzal dar. Man rabbu hadzal dar, siapa tuan rumah ini? Gitu. Karena dia Rob itu pemilik secara bahasa. Nah, Al-Falaq juga kata Imam Ibnu Katsir di sini ada beberapa riwayat beliau sebutkan Al-Falaq juga ada 3 makna. Makna yang paling kuat Al-Falaq itu maknanya as-subhu. Al-Falaq bermakna as-subhu. Ya. Subuh, waktu subuh. Jadi ketika kita maknai dengan makna waktu subuh adalah Qul a'udzu birabbil falaq, katakan wahai Muhammad, aku berlindung ya dengan Tuhan pemilik waktu subuh. Gitu. Tuhan pemilik waktu subuh. Jadi Qul a'udzu birabbil falaq. Ini makna yang pertama. Yang kedua, al-falaq juga bermakna al-khalqu. Al-falaq bermakna al-khalqu. Al-falaq, maksud dengan al-falaq adalah jubbun pinnar. Jubbun pinnar. Apa itu jubbun pinnar? Jubbun pinnar itu adalah jurang yang ada di dalam neraka. Kan neraka nih, ya. Neraka, nah di neraka itu ada jurang. Makanya di dalam beberapa riwayat itu ada satu jurang, yang jurang itu jangankan manusia, neraka pun takut melihat jurangnya sendiri. Hati-hati ini ya. Jadi neraka pun takut dengan jurangnya sendiri karena saking mengerikannya. Nah, jubbun itu dalam bahasa Arab itu jurang. Ya, dalam bahasa kita jurang. Nah, al-falaq itu adalah jubbun finnar menurut sebagian ulama meskipun pendapat lemah. Nah, maka qul a'udzu birabbil falaq juga bisa bermakna ya, katakan wahai Muhammad, ya, aku berlindung dengan Tuhan pemilik jurang di neraka. Apakah ini bertentangan? Kalau kita lihat tidak ada yang bertentangan. Kenapa? Karena subuh juga milik Allah, ya. Semua makhluk juga milik Allah. Kemudian jurang di neraka juga milik Allah. Maka tidak ada pertentangan. Meskipun makna terkuatnya adalah yang pertama, al-falaq, makna terkuatnya. Nah ini ayat pertama. Ayat min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq, berlindung dari keburukan semua yang Allah ciptakan. Ma di situ menunjukkan keumuman. Maka Rasul disuruh berlindung
kepada seluruh yang Allah ciptakan. Ya, apa saja yang Allah ciptakan. Kan siwal khaliq makhluk, begitu dalam kaidah akidah kita. Selain pencipta adalah makhluk. Ya. Selain pencipta adalah al-khalqu. Maka kita disuruh berlindung di sini, Rasul disuruh berlindung di sini dari semua makhluk yang Allah ciptakan. Ya. Apa saja makhluk itu? Manusia, jin, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda mati. Nah, kita berlindung dari semuanya. Meskipun makna terkuatnya, kata para ulama dalam tafsir ini, kita disuruh berlindung dari dua yang paling berbahaya. Siapa Bapak Ibu yang paling berbahaya kira-kira? Yang paling berbahaya cuma dua, yaitu jin dan manusia. Bukan, jin dan manusia. Nah, maka jin dan manusia ini, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita berlindung dari jin dan manusia? Ini pendapat yang kuat ya. Jin dan manusia, kita diperintahkan untuk berlindung dari jin dan manusia, karena inilah dua yang paling berbahaya. Ya, ada dua inilah yang paling berbahaya. Binatang berbahaya, tetapi tidak seberbahaya ini. Daripada buaya laut masih bahaya buaya darat. Malam-malam itu yang menakutkan bukan hantu. Hantu kepala putih atau kepala hitam yang. Nah, maka ini yang paling menakutkan, dua ini. Kenapa dua ini menakutkan? Karena dua inilah yang sebenarnya sangat aktif di alam ini. Dua ini yang sangat aktif di alam ini. Sebenarnya ada lagi satu yang aktif, namanya malaikat. Tapi tidak ada potensi keburukan. Tidak ada potensi keburukan. Semua makhluk punya potensi keburukan. Malaikat tidak punya. Malaikat tidak punya potensi keburukan. Maka dia tidak termasuk yang kita berlindung darinya. Ya. Kalau Bapak Ibu didatangi malaikat, pasti baik. Ya, pasti baik. Cuma hati-hati kalau dia ngaku-ngaku baik. Ya. Aku malaikat, jadi anak itu hati-hati. Israel datang terus lagi. Yang datang Israel sudah berarti ya. Atau N gitu ya. Nah, dua ini mempunyai karakter yang sama. Memang beda, penciptaannya berbeda. Ada yang dari tanah dan ada yang dari api. Nah, Bapak Ibu sekalian, tapi punya kebutuhan yang sama. Manusia makan, jin makan. Ya, manusia makan, kita makan nih, seperti kita sekarang makan, minum, itu manusia punya kebutuhan. Jin punya kebutuhan makan. Maka disebutkan dalam riwayat itu, kalau jin itu, ya, jin muslim, dia tidak makan kecuali yang bagus. Ya, apa yang dimakan diantaranya adalah tulang belulang dari binatang yang disembelih dengan halal. Jadi habis kita makan daging tadi Pak Haji, makan ayam di kondangan tadi, itu makanan saudara kita dari golongan jin, tulang-tulangnya itu. Sisa ke jangan dihabisi. Tulangnya juga habis itu. Jangan habis. Nah, itu tulangnya itu dimakan oleh saudara kita dari golongan jin. Nah, kalau jin-jin yang tidak beriman itu makannya yang kotor-kotor itu. Ya, diselokan, bangkai-bangkai itu mereka makan. Tapi jin yang beriman itu tidak mau makan yang begitu. Jadi mereka butuh, ada kebutuhan. Lalu kemudian mereka menikah, kita menikah. Jin itu menikah. Ya, kita menikah, dia menikah. Makanya hati-hati. Bisa terjadi jin jatuh cinta dengan manusia. Itu real dan nyata. Dan memang mungkin. Sangat mungkin. Makanya kita diberikan adab, diajarkan adab dalam Islam. Kalau kita mau kamar mandi, baca dulu doa. Buka baju, baca basmalah. Baca basmalah ketika disebutkan dalam sebuah riwayat, kalau orang membuka bajunya waktu mau mandi, atau mau ngapain di kamar mandi, dia baca basmalah, jin nggak bisa lihat. Dia nggak bisa lihat. Ini nggak sederhana loh, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kenapa kalau jin bisa lihat, apa masalahnya? Jatuh cinta dia. Namun dia jatuh cinta, nah saro itu. Yang ganteng tadi, apalagi yang ganteng tadi. Maka hati-hati kalau dia sudah, nah, maka diajarkan semua kita. Masuk rumah diajarkan baca doa kan. Ucapkan assalamualaikum warahmatullah, bismillah minimal. Nah kalau jin kita baca bismillah, jin tidak masuk ke rumah. Dia katakan kawannya, tidak ada tempat nginap malam ini.
Gitu. Lalu kita makan, baca bismillah, dia katakan tidak ada makan malam ini. Menjadi cantik kalau saya sebenarnya. Gitu ya. Nah, tidur juga sama. Ketika kita baca Al-Quran, kita baca doa, dia nggak bersama kita. Kalau nggak baca, langsung tertidur baik dalam selimut kita. Dalam selimut kita. Itu akidah kita, dan itu memang riwayatnya banyak. Riwayatnya banyak. Jadi tidak sesederhana itu. Jadi pelajaran doa sehari-hari ketika sebelum makan, setelah makan, itu bukan pelajaran budak SD. Itu pelajaran kita yang tua ini. Kadang-kadang kita ini lupa. Ya, baca itu. Dan bukan lupa lagi, waktu TPA aku nih hafal. Cuma mak ini dah hafal lagi. Pas TPA dia hafal, mak ini dah hafal lagi. Karena jarang dipakai. Itu betul-betul, dan itu memang riwayat dan tegas. Hampir semua ulama tidak ada perbedaan pendapat urusan ini. Mereka memang ada. Ya, mereka memang ada, dan mereka nyata hidup di tengah-tengah kita, ya, hidup di tengah-tengah kita dan bersama kita. Ya, maka itu diajarkan dalam Islam. Mereka butuh makan, mereka butuh menikah, mereka juga sama dengan kita, dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Bahkan jin ben tidak katik yang tengah-tengah ada katik. Kiri kanan oke. Gitu. Yang tengah-tengah ada katik jin. Gitu. Manusia ada yang icak-icak tengah-tengah gitu ya. Nah, sama dengan kita, dia laki-laki dan perempuan dan semuanya punya kebutuhan. Sehingga karena punya kebutuhan, dia punya kepentingan, maka dia berbahaya. Dapat ngantuk kopi ya datang. Ya, sudah. Aku bicara tidak ngantuk. Tidak baca minum juga bicara. Nah, jadi dua inilah yang paling berbahaya, yaitu manusia dan jin. Ya, manusia dan jin. Maka kita lebih utama berlindung dalam ayat ini, berlindung dari dua inilah, yaitu manusia dan jin. Jin itu terdiri dari satu tadi laki-laki dan perempuan, ya dia sama dengan manusia. Nah, ada satu lagi, bapak moyangnya jin namanya iblis. Jadi iblis itu bapak moyangnya jin. Ya, papasaqaw wa huwa minal jin. Allah yang menyebutkan papasaqaw wa huwa minal jin. Dan dia fasik dan dia termasuk golongan jin. Iblis itu jin. Jadi iblis itu jin. Setan siapa? Setan itu syayatinal jinni wal insi. Setan itu ada dua. Ada setan dari golongan jin, ada setan dari golongan manusia. Dan lebih berbahaya yang dari golongan manusia daripada golongan jin. Makanya kata para ulama, kalau digoda oleh setan dari golongan jin mudah, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lari dia. Dari golongan manusia tidak lari dia. Aku baca juga. Makanya hati-hati ya. Jadi iblis yang bapak moyangnya, yang mimpinnya ya, iblis. Nah, di bawah iblis itu ada tentara-tentaranya. Tentara inilah disebut dengan setan. Setan itu sifat, bukan makhluk, sifat. Nah, tentaranya setan di bawah iblis itu. Nah, setan dari golongan jin, semua setan, semua jin kafir. Semua jin kafir itu setan. Nah, ditambah lagi jin yang Islamnya Islam KTP. Ada juga ya. Biar mudah ya. Kira-kira. Kalau manusia itu kan Islam KTP. Nah, ya, jin itu kira-kira ya KTP juga lah kira-kira. Ya. Nah, dia cuma Islam baik, tapi tidak mengamalkan keislamannya. Di golongan jin juga ada. Dia juga menjadi anak buahnya iblis. Dan manusia juga begitu. Ya, yang tidak dekat dengan Allah, ya tidak belajar dengan benar, ya tidak beribadah, ya akhirnya menjadi bukan cuma jadi korban setan, tapi jadi bala tentaranya. Gitu. Jadi bala tentaranya. Dan dia lebih parah. Ya, lebih parah. Banyak orang tidak jadi solih gara-gara setan dari golongan jin, setan dari golongan manusia. Setan dari golongan jin sudah nyerah menggodanya, tapi rusak gara-gara setan dari golongan manusia. Hai tumben, kawan kita ini ya. Itu setan dari golongan manusia.
Ya caknya lah soleh nian, mak ini hari. Iya, melok majelis Quran, baru balik haji. Lah pakamnya gitu ya. Lah begamis. Banyaklah. Nah itu lebih berat. Ya karena kalimat-kalimat itu bahkan menjadi panah-panahnya iblis kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, makanya hati-hati nih, ya. Min syarri ma khalaq ini salah satunya itu. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, wa min syarri ghasikin idza waqab. Lalu berlindung dari apa lagi? Ya. Dari keburukan malam jika telah masuk malamnya, ya. Dari keburukan malam jika telah masuk malamnya. Ya. Waqaba dalam bahasa Arab artinya walaja. Walaja sama dengan dakhala. Dakhala itu maksudnya masuk. Ya, meskipun sebagian ulama menerjemahkannya dan mengatakan dan kami berlindung, aku berlindung ya dari keburukan malam bila telah masuk malamnya. Masuk malam itu kapan? Maghrib. Ya, ketika maghrib. Maka ini agak nyambung karena yang pertama itu berlindung kepada Tuhan pemilik subuh, yaitu masuk pagi. Nah ini kita berlindung dari apa? Dari ketika masuk malam. Gitu, masuk malam. Ini yang pertama maknanya. Yang kedua maknanya juga bisa ya malam ketika dia mulai larut ya mulai semakin apa semakin gelap. Jadi memang dua maknanya, kedua-duanya bisa ya. Jadi kita berlindung dari malam yang ketika dia sudah mulai masuk malam. Kata para ulama, kenapa kita berlindung dari malam ketika sudah masuk malam? Karena pada umumnya kejahatan lebih banyak terjadi di malam hari. Jadi di malam hari itu kejahatan lebih banyak. Ya sihir itu berjalan di malam hari. Ya sihir itu datang di malam hari. Santet masuk di sini ya. Ya. Misalnya ada 7 dulu waktu kecil-kecil itu kan ada 7. 7 campak dia ditunjuk. 7 misalnya ya. Tidak tahu juga sampai sekarang jualannya apa itu ya. Dengan waktu kecil dulu. Lemenian lewat di dusun itu. 7 plek campak dia kan. Ya. Nah yang begitu-begitu malam terjadinya, kalau siang dia nggak terjadi. Sama juga ya, meskipun di Palembang begal tuh siang juga ada misalnya ya. Gitu. Sampai yang banyak tuh ya malam orang tuh. Ya, malam ya maling, rampok itu banyak dilakukan di malam hari. Maka memang malam hari itu waktu di mana betul-betul banyaknya terjadi kejahatan. Sehingga kita berlindung dari malam hari. Maka malam hari memang diciptakan untuk istirahat. Ya, malam hari diciptakan untuk istirahat. Jadi normalnya hidup manusia di malam hari dia istirahat, di siang hari dia beraktivitas, ya. Kecuali yang tidak normal dan memang karena pekerjaannya begitu, ya. Ya. Jadi terbalik. Ya, konon katanya sekarang di Arab terbalik. Di Arab terbalik sekarang. Ya, siang itu justru mencekam, pagi itu, ya sampai zuhur, menjelang zuhur. Nah, justru mulai hidup di Arab itu pada maghrib. Oh, sampai nanti ini sholat subuh, habis sholat subuh tidur, bangun lagi tidur. Nah, ini terbalik. Ya, ini meskipun di Arab ini juga disayangkan. Ya, tidak kemudian mentang-mentang kebiasaan di Arab semuanya benar, belum tentu. Ya, karena memang ya ini ayat ini juga menunjukkan bahwa malam itu memang seharusnya beristirahat karena kita berlindung karena banyaknya kejahatan di hari malam itu. Ini yang kedua. Jadi ini hampir semuanya kita bicara tentang keburukan, berlindung dari keburukan-keburukan. Yang keempat, bunyi ayatnya wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Berlindung dari apa lagi? Berlindung dari keburukan perempuan-perempuan. Nah, ini ibu-ibu ya. Ya. Jangan tersinggung, Bu. Ini memang ayat Al-Qur'an, aku nerjemah baik. Berlindung dari perempuan-perempuan yang meniup di buhul-buhul. Meniup di buhul-buhul. Buhul itu buhul sihir. Buhul sihir. Maka disebutkan di sini kata para ulama maksudnya adalah kita berlindung dari perempuan-perempuan penyihir yang meniup di buhul-buhul. Kenapa yang disebut nafasat perempuan penyihir? Ya. Tidak disebut bapak-bapak penyihir. Gitu. Selamat Bapak ya. Karena di kita pun di Indonesia itu yang lebih terkenal tuh nenek sihir.
Dakate kakek sihir. Gitu. Nenek sihir yang ada, kakek sihir tidak. Gitu. Nenek sihir yang serem-serem itu kan suster ngesot itu. Suster ini bukan ini suster, nama suster ya dah. Gitu. Mak lampir, siapa lagi? Gitu. Betina kalau ini. Gitu. Sudel bolong gitu. Yang paling kemungkinan landang itu genderuwo. Kemungkinan. Gitu. Menkuntilanak jelas betino. Gitu. Jadi kita berlindung dari buruknya perempuan-perempuan penyihir yang meniup di buhul-buhul. Karena sihir itu memang biasanya pakai sarana buhul. Tadi seperti yang terjadi pada Rasul. Rasul itu kan diikat dengan ikatan 11 ikatan. Buhul itu ikatan. Ya, buhul itu ikatan, misalnya tali, benang diikat gitu. Nah, dibacakan mantranya di situ. Nah, sampai kalau yang Rasul itu kasus Rasul kan 11 ikatan. 11 ikatan. Nah, rambutnya nanti dicampur dengan buhul itu, buhulnya diikat sampai 11 ikatan. Makanya dibacakan Al-Falaq dengan An-Nas, dibacakan satu ayat, lepas satu. Terus gitu, sampai lepas semuanya. Nah, ini memang disebutkan. Yang kedua, kenapa kok disebutkan ibu-ibu nafasat? Ini lagi ini. Karena memang dibahas oleh para ulama. Ya, karena memang dibahas oleh para ulama. Kenapa kok yang disebutkan itu perempuan? Karena mayoritas memang dulu ya, tukang sihir itu perempuan. Dulu, ya. Enggak tahu man sekarang, ya. Sama masih sampai sekarang, ya. Semangatnya bapak-bapak, sama juga bapak. Jadi, pertama itu, yang banyak menjadi penyihir itu perempuan. Yang kedua, perempuan itu dia lebih cenderung pakai perasaan. Sehingga kalau dia sudah sakit, kalau dia sudah pengen melakukan sesuatu kepada seseorang, ya, ini sihirnya jauh lebih mempan. Karena perasaannya ikut. Gitu. Ini aku nyampe ke perkataan ulama, Ibu. Mohon maaf aku. Gitu. Tidak nuduh ini perkataan ulama. Jadi makanya ketika sihir itu dilakukan, ikut semua. Perasaannya ikut, rasa sakitnya itu memang betul-betul ya diikutkan dalam sihir itu. Nah, kalau bapak-bapak ini kan cenderung santai. Ya, cenderung santai. Cuma melamar agak ngeri. Nah, kalau ibu-ibu perasaan gitu. Maka disebutkan wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Nah, maka dari sini ya kita tahu bahwa memang ya sihir itu lagi-lagi ada. Yang pertama, yang kedua memang dia pakai perantara sesuatu biasanya. Ya, perantara sesuatu dan dilakukan oleh orang tertentu. Nah, uniknya Bapak Ibu sekalian lagi ayat 4 ini, kan ayat ini turun karena kasusnya disihirnya Rasul. Dan kalau kita ingat, siapa nama yang menyihirnya? Labid bin A'som, bukan Labid binti A'som ya. Labid bin A'som. Jadi yang menyihir Rasul laki-laki. Tapi ayat ini menyuruh berlindung dari perempuan-perempuan penyihir. Gitu. Kenapa? Ya, kenapa? Karena tadi memang background diturunkan ayat ini, kondisinya yang banyak menjadi penyihir itu perempuan, ya kemudian tadi ya dia akan lebih kuat sihirnya. Yang ketiga, ya sihirnya itu akan jauh lebih berat bagi orang yang terkena kalau yang melakukannya perempuan. Nah, tiga ini. Ya, inilah kenapa kita disuruh berlindung wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Oke, yang terakhir wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung dari buruknya orang yang dengki ketika dia mendengki. Nah, ini bahasan agak berat juga ini. Siang-siang ini urusan dengki-mendengki ini ya. Apa yang dimaksud dengan hasad? Imam Al-Ghazali mengatakan al-hasadu istisqalun ni'mah 'alal ghair. Kata Imam Al-Ghazali, hasad itu adalah berat melihat nikmat pada diri orang. Jadi pas melihat orang mendapatkan nikmat, dia yang berat. Gitu. Dia yang pening, ya. Gitu. Jadi kalau melihat orang dapat apapun dia nggak suka. Nah, ini namanya istisqalun ni'mah 'alal ghair. Kata Imam Al-Ghazali, itulah hasad. Dan itu tingkat pertama, Pak. Tingkat pertama. Melihat orang dapat nikmat, kita tidak senang, itu baru tingkat pertama. Ya. Naik ke tingkat berikutnya. Ya. Wa tamanna zawalun ni'mah 'alal ghair. Ya, lalu dia kemudian
berangan-angan nikmat itu hilang dari orang itu. Ya. Dia berat melihat orang itu dapat nikmat, lalu dia ingin nikmat itu hilang dari orang itu. Itulah hasad. Itulah hasad. Naik lagi tingkatnya dan ingin nikmat itu kepada dirinya. Hilang dari orang itu, kemudian dia yang mendapatkannya. Nah ini, kalau ketiga-tiganya ada, itulah sempurna hasadnya. Ya, sempurna hasadnya. Nah ini hati-hati, ya hati-hati betul. Ini bisa terjadi pada siapapun, ya. Bisa terjadi pada siapapun. Maka Imam Al-Ghazali, ya, Imam Ibnu Taimiyah sampai mengatakan, la yakhlu jasadun anil hasad. Tidak ada satupun tubuh, ya, tidak ada satupun tubuh yang tidak terkena hasad. Semua orang terkena hasad. Nak ulama, nak kiai, nak ustadz, nak khotib, nak dai, ya, ibu-ibu pengajian, ya, bapak-bapak pengajian, kena kalau? Dah katanya dah kena. Semuanya kena. Ya. Bapak ibu pernah hasad tak? Pernah hasad tak? Caknya agak ragu-ragu nak nyebut. Caknya malaikat ini banyak ini. Kata Imam Ibnu Taimiyah, tidak ada satupun manusia yang tidak pernah hasad, tidak ada. Nggak ada satupun. Apa bedanya? Kata Imam Ibnu Taimiyah, pal karim yukhfi. Bedanya, ya, orang yang mulia kalau terkena hasad, dia sembunyikan hasad. Itu bedanya. Ya. Pal karim yukhfi. Ya. Walaim yubdi. Dan orang yang tercela, kalau dia terkena hasad, dia umbar. Diceritakan kemana-mana, dia ngomong ma ini, ya. Dia tampakkan, ketemu melengos, saya sudahlah, itu hasad. Dan seterusnya. Nah, ini cuma bedanya, tapi semuanya akan terkena hasad. Semuanya akan terkena hasad. Maka kita hati-hati. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, hasad ini adalah dosa pertama di langit dan dosa pertama di dunia. Dosa pertama di langit adalah hasadnya, ya, iblis kepada Adam. Itu kan karena hasad. Dia tidak mau menghormati. Dia sudah mengakui, malaikat mengakui Adam itu memang layak untuk dihormati. Kenapa? Karena punya ilmu. Wa 'allamal adama asma'al kulha. Ya. Adam itu kelebihannya punya ilmu. Tapi tidak mau mengakui kelebihan orang lain. Gitu. Kenapa? Karena Adam pendatang baru. Iblis ini orang lama. Ya. Aku ini orang lama. Nah, kira-kira itu lah. Ini tidak nyinggung siapa ya. Cuma tersebut baik aku tadi. Ya kira-kira iblis memang begitu. Dia merasa bahwa dia senior. Dia lebih dulu diciptakan. Bahkan dia mengatakan, aku diciptakan dari bahan yang lebih bagus. Ya, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Ya Allah, engkau menciptakannya dari tanah dan engkau menciptakan aku dari api. Dia merasa api lebih bagus daripada tanah. Ya, meskipun itu masih bisa diperdebatkan. Nah, maka inilah yang membuat iblis kemudian terhina, hasad. Yang kedua, dosa pertama di dunia. Ya. Dosa pertama di dunia ini, Bapak Ibu sekalian, itu terjadi pada anaknya Adam. Ya, Qabil dan Habil. Ya. Meskipun para ulama berbeda pendapat tentang namanya betul Qabil Habil atau bukan. Tapi yang terkenal di kita namanya Qabil dan Habil. Itu unik. Hasadnya antar saudara ini dua beradik, Bapak Ibu, ingat nih. Dua beradik. Bayangkan dua beradik pacak macam ini. Ya, apalagi bukan dua beradik, orang lain. Dua beradik bisa macam ini. Dan hasadnya tidak kaleng-kaleng menyebabkan terjadinya pembunuhan. Kalau baca dalam ayat, ya, apa sebabnya, ya, dua orang ini saling bunuh, ada adiknya yang dibunuh, itu apa sebabnya, Bu? Bapak Ibu sekalian, kita lihat dalam ayat, ya. Unik sebabnya itu. Sebabnya itu masalah ibadah. Bukan berebut dunia, Bapak Ibu sekalian. Ya, lihat di dalam sebuah ayat itu, ayatnya saya kurang hafal. Itu kira-kira begini bunyinya, ya. Ingatlah tentang dua anak Adam. Ya, dua anak Adam yang mereka berdua itu melakukan kurban. Ini kurban nih, dua anak kurban. Lalu kemudian yang satu kami terima, yang satu tidak kami terima. Ya. Lalu yang tidak diterima itu mengatakan la aqtulannak, akan aku bunuh ya. Jadi,
Jadi justru alasan terjadi pembunuhan itu bukan masalah berebut dunia, tapi berebut masalah kurban ini. Kurban itu kan ibadah. Kurban itu ibadah. Nah, maka ini kita hati-hati betul. Ya, meskipun kita berada di lingkungan ya agama, ya, para ustadz, para dai, ya, para ibu-ibu pengajian yang tahu agama, ini tidak lepas dari ini. Ya, justru harus banyak-banyak berusaha untuk meluruskan niat dan lain sebagainya. Karena ini jauh lebih berat. Ya, ini jauh berat, lebih berat. Makanya seorang ustadz mengatakan, biasanya orang yang paling mudah terkena hasad itu satu level. Tukang becak dengan tukang becak. Biasanya. Ustadz dengan ustadz. Kiai dengan kiai. Ibu-ibu pengajian dengan ibu-ibu pengajian. Ayo pengajian dia itu. Dah perlu cak pengajian kita misalnya katanya. Ketua masjid. Paraan ya. Tapi pintunya ada di beliau, tamannya ada di beliau. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka memang ini perkara berat, ya, perkara berat. Bahwa semua orang akan terkena. Tinggal ketika kena, itu akan dilihat apakah dia orang mulia, apakah dia orang yang hina. Kalau dia menampakkannya, bahkan mengajak orang lain juga untuk hasad kepada yang dihasatinya, itu orang hina. Maka kalau ada orang menceritakan orang lain agar kita juga membenci orang lain, ini orang hina. Ini orang hina. Tapi kalau ada orang yang sakit, dia sebenarnya sudah sakit juga, dia punya dendam, dia punya hasad pada orang itu, tapi dia tahan. Dia nggak mau menceritakan orang itu. Nah, ini tandanya dia orang mulia. Ini tandanya dia orang mulia. Nah, maka cuma di situ saja. Selebihnya bahwa kita semua akan kena. Ya. Cak Haji Ilman kata beliau. Nah, semuanya kita akan kena. Ya. Lalu kalau sudah terkena bagaimana? Salah satunya baca surat ini. Banyak-banyak surat ini dibaca. Ya. Diulang-ulang. Ya. Pas kebayang wajahnya baca surat ini. Kebayang wajahnya baca surat ini. Tidak usah dilanjutkan bayang wajahnya itu. Semakin dibayangkan semakin sakit. Ya. Maka bacalah ayat ini banyak-banyak, surat ini banyak-banyak. Ya. Imam Al-Ghazali memberikan dua tips. Ya. Dua tips. Sama, semua penyakit hati itu hampir semuanya sama. Kata Imam Al-Ghazali. Ya, tipsnya cuma dua. Satu al-fikru, dua ad-dzikru. Satu al-fikru, dua ad-dzikru. Kalau muncul hasad kepada seseorang, pakai yang pertama al-fikru, berpikir. Kenapa hasad dengan dia? Ya. Kenapa dengki dengan dia? Satu. Yang kedua, apa untungnya hasad dengan dia? Siapa sebenarnya yang untung? Ya, diakah ataukah kita? Ya. Karena hasad itu beda dengan ain. Beda dengan ain. Ain itu hasad dalam kondisi khusus. Dan tidak semua orang bisa. Ain itu kan hasad yang kita memandang orang yang kita hasati, dia bisa terkena penyakit. Gitu. Tapi bukan cuma itu. Karena ain itu juga muncul karena kecintaan. Orang yang memandang orang yang dicintainya, itu bisa terkena ain orang yang dicintainya. Gitu. Jadi hasad bisa membuat orang terkena ain. Memandang dengan cinta juga bisa terkena ain. Nah, ain itu bukan hasad. Ya, ain itu bagian dari hasad, tapi dia lebih khusus. Dan tidak semua orang bisa melakukan itu. Ya, tidak semua orang bisa melakukan itu. Nah, maka juga hati-hati. Ya, ain juga jelas, para ulama dalilnya jelas, ain itu ada. Ini ada orang sakit cuma gara-gara dipandang. Makanya juga kalau kita lagi mencintai anak kita, mencintai orang yang kita cintai, itu jangan lupa mengembalikannya kepada Allah. Ain itu datang kalau kita memandang orang yang kita cintai dan tidak dikembalikan kepada Allah. Kita senang anak kita misalnya, anak kita solih, kita senang. Balikkan dulu ke Allah. Masya Allah, subhanallah, anak yang solih gitu. Balikkan dulu. Jangan langsung memuji dia, ya, atau mengagumi dia tanpa dikembalikan kepada Allah. Itu akan menyebabkan ain. Gitu. Begitu juga dengan dengki. Ya, hasad itu bisa menyebabkan ain. Nah, yang kita bahas ini adalah hasad secara umum, bukan ain. Nah, maka kita berpikir ketika hasad dengan orang, ada nggak untungnya untuk kita? Hasad dengan dia. Ya. Bukankah kita yang capek?
Makanya para ulama mengatakan orang hasad itu adalah orang yang zolim tapi kondisinya seperti dizolimi. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi dia ini zolim, orang hasad itu kan zolim. Tapi kondisi dia seperti orang yang dizolimi. Karena yang dihasati itu tidak terasa. Yang menghasati pening sepanjang malam. Tapi yang zolim dia. Bisa dibayangkan? Yang zolim dia, bukan yang lain. Ya, yang dihasat tidak zolim. Yang menghasat itu zolim. Tapi yang sakit dia, yang saro dia. Makanya kata para ulama, yang paling menyedihkan tuh orang yang hasad. Dia zolim tapi seperti dizolimi. Cak tadi itu ya. Misalnya tetangga beli kulkas yang kedinginan dia misalnya. Itu kan karena hasad. Tetangga beli kulkas dia yang kedinginan. Beli motor tambah dia. Kepanasan. Dan sebagainya. Itu kan yang capek dia, tetangga tidak tahu, ya. Beli kulkas sikok kedinginan, dia beli sikok lagi. Dia tahu. Kepalangan, mati kedinginan wong ini jadi. Ya. Baik. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian ya yang dimaksud dengan hasad dan kita berlindung dari itu. Maka surah Al-Falaq ini sedang berbicara tentang itu. Sehingga kemudian kenapa tadi sebab turunnya itu adalah tentang sihir. Karena muara dari hasad ini biasanya sampai ke situnya. Muaranya bisa sampai ke situ. Sampai saking sakitnya dia, lalu dia kemudian sampai mensihir orang itu. Ingin menyakiti dan menghilangkan nikmatnya. Nah maka yang pertama fikir. Banyak-banyak berpikir. Untung apa tidak gitu tuh dengan hasad itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, banyak-banyak zikir. Banyak-banyak zikir. Kalau ingat dia, zikir la haula wala quwwata illa billah, astagfirullahalazim. La ilaha illallah, banyak-banyak berzikir. Kalau lagi ingat dengan orang yang kita hasad. Nah, saya diajari oleh seorang ustadz, ya, kalau lagi hasad, kata beliau, ya, ada satu hal penting, zikir, pikir, lalu berikutnya, doakan orang yang dihasadi. Bukan doa kemati, bukan doa mati. Mendoa kemati tambah hasad. Doakan kebaikan. Malam-malam kita lagi tahajud, angkat tangan, sebut namanya ya Allah, berikanlah keberkahan kepada si fulan, ya, kesehatkan dia dan seterusnya. Itu didoakan kebaikan minimal 40 hari. 40 hari. Berat apa tidak, Bu? Oh, berat, Bu. Gitulah benci didoakan pula, kebaikan pula didoakan. Nah, itu untuk memerangi setan itu. Diperangi dia, biar dia hilang. Ya, setan yang menggoda nafsu ini ditekan dengan cara kita mencintai orang yang ya kita digoda untuk menghasatinya. Nah, itu caranya. Meskipun itu berat. Tapi coba deh, kalau sekarang ada yang merasa sedang hasad, gitu. Tapi aku yakin tidak kacik di sini kelihatan muka-mukanya. Kata yang hasad ini. Ya. Tidak tahu malah keluar dari masjid ini kaki. Baik, itu saja. Waktunya habis. Kita diskusi kalau masih ada waktu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.